Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat yang pertama, al-ilmu bima'naha nafian wa isbatan, mengilmui maknanya baik secara penafian maupun penetapan. Kemarin sudah kita jelaskan makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan dalam kalimat la ilaha illallah terdapat dua rukun, ya, an-nafyu wal isbat, yang merupakan rukun la ilaha illallah. An-nafyu yakni la ilaha tanfi jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Yang kedua al-isbat, yakni illallah tusbitu jami'a anwa'il ibadati lillahi wahdah la syarikalah, menetapkan seluruh macam ibadah hanya kepada Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi syarat la ilaha illallah yang pertama adalah mengilmui maknanya. Tidak boleh jahal, tidak boleh jahal terhadap maknanya, baik jahlul basit maupun jahlul murakkab. Jahlul basit, misalnya seseorang ditanya apa makna la ilaha illallah, kemudian dia menjawab tidak tahu, saya tidak tahu maknanya. Ini jahlul basit. Adapun jahlul murakkab, ketika dia ditanya apa makna la ilaha illallah, kemudian dia menjawab maknanya tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Ini jahlul murakkab. Taib, kemudian as-sani, syarat yang kedua, al-yakin, wa huwa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki war-raibi. Al-yakin yaitu kesempurnaan ilmu terhadap makna la ilaha illallah yang menafikan keraguan dan kebimbangan. Asyartu tsani, syarat yang kedua, al-yakin, wa huwa izahatus syak, yaitu menghilangkan keraguan atau tidak ada keraguan sama sekali. Yang dimaksud dengan al-yakin, kata penulis, kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu. Jadi tidak cukup ya kalau ilmu saja, tidak cukup. Artinya kalau yang pertama saja al-ilmu bimaknaha itu tidak cukup, akan tetapi harus sampai taraf yakin, ilmu yang sempurna, kesempurnaan ilmu terhadap la ilaha illallah. Karena kalau baru kadar ilmu, bisa jadi kalau datang syubhat, maka dia menjadi ragu. Kalau datang syubhat dia menjadi ragu.
Tapi kalau sudah yakin, jika datang syubhat, dia bisa langsung menolaknya. Karena sudah tidak ada syak ya, dan sudah tidak ada raib, sudah tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan. Ketika datang syubhat, dia bisa langsung menolaknya. Wazalika min quwwatil ilmi wa kamalihi. Yang demikian itu karena kuatnya ilmu dan kesempurnaan ilmu. Fala budda ayyakuna qailuha mustayqinan bimadluli hazihil kalimati yaqinan jaziman. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus yakin terhadap kandungan kalimat ini dengan keyakinan yang pasti. La taraddud fihi wala tawakkuf. Tidak ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Ingat masalah akidah ya, masalah akidah itu tidak boleh ada keraguan walaupun sedikit. Akidah itu harus diyakini dengan pasti 100%. Tidak boleh kita mengatakan ya kemungkinan besar tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Kemungkinan besar ini tidak boleh. Kita harus yakin 100% tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Fa innal iman la yughni fihi illa ilmul yakin la ilmu zan. Karena iman itu tidak bermanfaat kecuali dengan ilmu yakin, bukan ilmu zon. Artinya iman itu harus yakin, tidak boleh dengan dugaan, atau tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ya, semua permasalahan akidah itu harus yakin, tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Al jannatu haqqun wan naru haqqun, ya, surga benar adanya, neraka benar adanya. Azabul qabri haqqun wa na'imul qabri haqqun. Harus yakin, tidak boleh kita mengatakan ya kemungkinan besar ya neraka itu ada, kemungkinan besar surga itu ada, kemungkinan besar azab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada, dan seterusnya. Ini tidak boleh. Jadi iman tidak bermanfaat kecuali dengan ilmu yakin, bukan ilmu zon. Fa kaifa idza dakhalahu syakku wal iyazu billah. Maka bagaimana jika keimanan dimasuki oleh keraguan? Kalau sedikit keraguan saja tidak boleh, gimana kalau dimasuki banyak keraguan? Waliyazubillah. Baik, untuk menghilangkan keraguan, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita tidak ragu, apa yang harus kita lakukan? Ya, belajar, kita harus menuntut ilmu. Karena al-yakin itu kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu. Kalau kita ragu-ragu terhadap sesuatu, ya kita harus mempelajarinya, terus mempelajarinya sampai ya yakin. Fal yakinu syartun fa idzan intafa al masyrut. Jadi yakin adalah syarat. Apabila yakin tidak ada, maka yang disyaratkan tidak ada. La ilaha illallah tidak ada. Kalau yakin tidak ada, maka la ilaha illallah tidak ada. Wasyaku warraibu mutaradifan. Syak dan raib ini mutaradif ya, sinonim. Ini termasuk ataf muradif. Wasyak fi ilmil usul tajwizu amrain la maziyata li ahadihima alal akhar. Syak, pengertian syak dalam ilmu usul adalah membolehkan dua perkara tanpa adanya kecenderungan pada salah satunya.
membolehkan dua perkara tanpa adanya kecenderungan pada salah satunya. Ini as-syak. Kemudian as-salis, syarat yang ketiga, al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Ikhlas menafikan syirik. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Wa huwa lughatan, al-ikhlas secara bahasa artinya at-tasfiyah. At-tasfiyah, pemurnian. Wa syar'an, secara syar'i ikhlas adalah mahabbatullah wa iradatu wajhihi wa tasfiyatul ibadati kulliha lahu wahdahu minasyirki kullihi. Perhatikan pengertian ikhlas secara syar'i adalah mahabbatullah, mencintai Allah, wa iradatu wajhihi, menginginkan wajahnya, wa tasfiyatul ibadati kulliha lahu wahdah minasyirki kullihi, dan memurnikan seluruh ibadah dari segala bentuk kesyirikan dengan mempersembahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Jadi ikhlas itu membersihkan, memurnikan seluruh ibadah dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Caranya dengan mempersembahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu huwal mustahiqu laha, karena Allah dialah yang berhak untuk diibadahi, duna man siwa, bukan yang lainnya. Fala tanfa hadhil kalimah bidunil ikhlas al-munafi lisyirki al-mutaqaddimu ta'rifuhu. Maka kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, tidak bermanfaat tanpa ikhlas yang menafikan syirik yang sudah dijelaskan ya definisinya. Apa definisi syirik? Wa annahu huwa musawatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ini definisi syirik, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi keterkaitan antara ikhlas dengan la ilaha illallah. Ikhlas ini syarat la ilaha illallah. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan melaksanakan konsekuensinya semata-mata karena Allah. Ucapkan la ilaha illallah dan melaksanakan konsekuensinya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Jadi dia paham maknanya, meyakininya. Pertama kan paham maknanya, syarat yang pertama. Yang kedua meyakininya. Kemudian mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Maka kapan dia berbuat syirik kepada Allah, maka hilang syarat ini dalam dirinya. Dan termasuk ikhlas, seseorang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah atau ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rabi, yang keempat, as-sidqu al-munafi lil kazib al-mani minan nifaq. Jujur yang menafikan dusta, yang menghalangi dari kemunafikan. Jujur yang menafikan dusta, yang menghalangi dari kemunafikan. Jadi syarat yang keempat adalah jujur yang menafikan dusta. Fala budda ay yaqulaha sidqan min qalbihi yuwati'u qalbuhu lisanahu. Jadi seseorang harus mengucapkan la ilaha illallah jujur dari hatinya. Jujur dari hatinya, dan hatinya itu sejalan dengan lisannya. Hatinya sejalan dengan lisannya.
apa yang ada di hatinya itu sesuai dengan apa yang ada di lisannya. Adapun jika dia mengucapkannya bil lisanihi fi zahir, ya, dia mengucapkannya dengan lisannya secara zahir, wa huwa kazibun fil batin, sementara dia berdusta dalam batinnya, maka ini namanya apa? Fahaza munafiqun. Ini namanya munafik. Wan nifaq huwa izharul khair wa ibtanu syarr iyazan billahi minan nifaq. Nifaq adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Kita berlindung kepada Allah dari kemunafikan. Taib, kalau seseorang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan, ini kemunafikan. Sekarang dibalik para jamaah. Dibalik, dia menampakkan keburukan dan menyembunyikan kebaikan. Ini apa ini? Menampakkan kebaikan, menampakkan keburukan dan menyembunyikan kebaikan. Zahirnya, ya, zahirnya buruk dia, tapi hatinya baik. Hatinya masih baik. Kalau nifak itu kan zahirnya baik, batinnya buruk, hatinya buruk. Sekarang zahirnya nggak baik, tapi batinnya baik. Ini apa ini? Ini nifak atau bukan? Nifak atau bukan? Antum perhatikan definisi nifak, ya. Izharul khair wa ibtanus syarr, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sekarang kita balik. Menampakkan keburukan dan menyembunyikan kebaikan. Ini apa ini? Ini juga nifak, ya. Tapi ini nifak amali. Nifak amali. Seperti apa? Seperti orang mukmin yang berdusta. Zahirnya dia berdusta, tapi hatinya masih beriman. Dusta, tidak amanah. Ada enggak orang mukmin yang tidak amanah? Banyak, ya. Ini nifak, tapi nifak amali. Yang munafik itu perbuatannya, tapi hatinya masih beriman. Adapun izharul khair wa ibtanu syarr, ini nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi. Taib, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qad fadahallahu al-munafiqin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membongkar keburukan orang-orang munafik. Allazina yaqulunaha kadziban fi ayatin min kitabil aziz. Itu orang-orang yang berkata atau mengucapkan la ilaha illallah dengan dusta. Allah telah bongkar keburukan mereka di berbagai ayat dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratan kamilatan, surat yang sempurna tentang orang-orang munafik, dan Allah menamakan surat itu dengan surat apa? Surat Al-Munafiqin. Jadi ada surat Al-Munafiqin. Li'izami khatarihim, karena besarnya bahaya mereka. Demikian pula, ya, mayoritas surat At-Taubah ini tentang mereka, tentang orang-orang munafikin. Dan surat At-Taubah dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah karena Allah Subhanahu wa taala telah membongkar, ya, segala tabir, ya, hal-hal yang tersembunyi dari orang munafik. Allah Subhanahu wa taala telah membongkar dalam surat At-Taubah tabir-tabir mereka,
atau segala yang tersembunyi dari mereka. Dan Allah membuka keburukan-keburukan mereka, wa hazzara minhum wa min sifatihim, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya, memberikan peringatan keras dari mereka dan dari sifat-sifat mereka. Antum kalau ingin mengetahui sifat orang-orang munafik secara detail, antum bisa baca surat Al-Munafiqin atau surat At-Taubah. Wa mazaka illa li shiddati syarrihim wal tibasihim bil muslimin, tidaklah Allah melakukan hal itu kecuali karena buruknya kejahatan mereka dan kesamaran mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka adalah musuh Islam yang tidak tampak. Adapun orang-orang kafir, mereka adalah musuh Islam yang tampak. Mana yang lebih berbahaya, musuh dalam selimut atau musuh di luar selimut? Musuh dalam selimut. Ya, jadi bahaya orang-orang munafik itu lebih besar terhadap kaum muslimin daripada bahaya orang-orang kafir. Wa ya'ti mazidu kalam alal munafiqin fi anwa'in nifaq insyaallah taala, dan akan datang penjelasan tambahan tentang orang-orang munafik fi anwa'in nifaq, dalam pembahasan tentang macam-macam nifaq insyaallah taala. Nanti ada bab tentang anwa'un nifaq. Intinya as-sidqu syartun, jujur itu syarat. Apabila jujur tidak ada, maka la ilaha illallah tidak ada. Jujur, ya, pengertian jujur secara bahasa, jujur itu mutabaqatus syai' lil waqi' wal i'tiqad, kesesuaian sesuatu dengan kenyataan dan keyakinan. Atau definisi yang lain, kesesuaian antara yang ada di dalam batin dengan yang ada pada zahirnya, atau sebaliknya, kesesuaian antara yang ada pada zahirnya dengan yang ada pada batinnya. Yang ada pada zahirnya itu sama dengan yang ada pada batinnya, atau dibalik, yang ada pada batinnya sama dengan yang ada pada zahirnya. Itulah as-sidqu, jujur. Adapun kalau lisannya lain, batinnya lain, itu nifaq. Atau sebaliknya, batinnya lain, kemudian zahirnya juga lain, itu nifaq. Taib, kemudian al-khamis, yang kelima, al-mahabbatu li hazihil kalimah wa lima dallat alaihi was-surur bizalik. Cinta kepada kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, wa lima dallat alaihi, kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, was-surur bizalik, dan senang, ya, dengannya. Senang dengan la ilaha illallah dan apa yang ditunjukkan olehnya. Syarat yang kelima, al-mahabbatu li hazihil kalimah, cinta kepada kalimat ini, wa didduha al-karahiyah, lawannya benci. Wal mahabbatu amruha azimun wa khutbuha jasimun, cinta perkaranya sangat besar, urusannya juga sangat besar. Bahkan ibadah, ya, mabniyatun ala salasati usul, ibadah dibangun di atas 3 pokok, al-khauf wal roja wal mahabbah, cinta, takut, berharap, dan cinta. Kalau diibaratkan burung, ya, al-khauf, roja, dan mahabbah ini seperti apa? Seperti kepalanya burung dan 2 sayapnya burung. Anggaplah ibadah itu burung, ya. Burung kalau tidak ada kepalanya, dia nggak bisa terbang, mati burungnya.
atau nggak ada salah satu sayapnya, nggak bisa terbang, atau nggak ada dua sayapnya, nggak bisa terbang. Jadi ibadah itu sah, ibadah dianggap sah dan benar kalau dibangun di atas tiga pokok ini, al-khauf, war-raja, dan mahabbah. Kita beribadah kepada Allah karena apa? Karena kita takut azab Allah, karena kita roja, berharap surga Allah, berharap pahalanya, dan karena kita mahabbah, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf saja, maka ini nanti apa? Ini adalah al-khawarij, ya, al-khawarij. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan roja semata, maka ini adalah murji'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta semata, ini adalah sufi, ya. Orang-orang sufi mengatakan, saya beribadah kepada Allah karena saya cinta kepada Allah. Terserah Allah memasukkan saya ke neraka, itu terserah hak Allah. Enggak apa-apa Allah enggak masukkan saya ke surga, Allah masukkan saya ke neraka, enggak apa-apa. Yang penting saya beribadah kepada Allah atas dasar cinta, bukan karena saya takut dengan neraka, bukan. Bukan karena saya berharap surga. Justru kata mereka, kalau kita berharap surga, ya kita tidak ikhlas. Ya, ini apa namanya? Orang-orang sufi. Jadi yang benar beribadah kepada Allah itu atas dasar khauf, roja, dan mahabbah. Wal mahabbatu tanqasimu ila qismain. Mahabbah terbagi dua, ada mahabbatun wajibatun dan mahabbatun mustahabbatun. Cinta yang wajib dan cinta yang sunnah. Fal mahabbatul wajibah hiya allati la yuhkamu li ahadin bi annahum muslimun illa bil ityani biha. Mahabbah yang wajib adalah mahabbah di mana seseorang tidak dihukumi sebagai seorang muslim kecuali dengan mewujudkannya. Wa hiya mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah. Seorang muslim harus cinta kepada Allah. Kalau dia tidak cinta kepada Allah, dia bukan seorang muslim. Mahabbatullah mahabbatan tujibu fi'la ma aujabahu alaihi wa alzamahu bihi wa tarka ma harramahu alaihi. Yaitu cinta kepada Allah dengan kecintaan yang mengharuskan melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan perintahkan, serta meninggalkan apa yang Allah haramkan. Jadi ada konsekuensinya, ya, ada kelazimannya. Kalau kita mencintai Allah itu ada konsekuensinya. Harus ada buktinya. Apa buktinya? Ya buktinya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita meninggalkan apa yang Allah haramkan. Jadi bohong kalau ada orang bilang saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, tapi perintah Allah tidak dia laksanakan, larangan Allah tidak dia tinggalkan. Ini bohong, cintanya dusta. Kalau dia benar cinta kepada Allah, maka dia akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Fa in akhalla bidzalika kullihi aw bima la yadkhul al-islam illa bihi falaysa bimuslim. Jika dia tidak mewujudkan semua itu atau tidak menunaikan hal-hal yang menjadi syarat masuk Islam, maka ia bukan seorang muslim. Wa in tahawana bi ba'dil wajibat fayanqusu min imanihi ala hasabi dzalik. Jika dia mengabaikan sebagian kewajiban, maka imannya akan berkurang sesuai kewajiban yang dia abaikan. Jadi kewajiban itu ada dua para jamaah. Kita sudah jelaskan kewajiban itu ada dua. Ada yang masih ingat para jamaah? Al-wajibat itu ada dua macam. Ada kewajiban yang bisa
kalau ditinggalkan bisa menjadikan seseorang keluar dari Islam, bisa kafir dia. Dan ada kewajiban-kewajiban yang kalau dia tinggalkan dia masih muslim. Dia tidak kafir tapi dia telah melakukan dosa yang besar. Ya, jadi kalau kewajiban yang pertama dia tinggalkan, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim. Dia kafir. Kalau kewajiban yang kedua dia tinggalkan, maka imannya akan berkurang. Ya, sesuai kewajiban yang dia tinggalkan. Taib ini cinta yang wajib. Kemudian yang kedua, wal mahabbatu al mustahabbatu, cinta yang sunnah. Hiya allati taqtadi al ityan bima nudiba ila fi'lihi wa khussa alaihi. Itu cinta yang mendorong seseorang melakukan suatu yang disunnahkan dan dianjurkan. Nah, ini cinta yang sunnah, cinta yang mendorong seseorang melakukan sesuatu yang disunnahkan dan dianjurkan. Seperti melakukan amalan-amalan yang sunnah. Ya, salat tarawih, ya. Kemudian salat witir dan lain-lain. Cinta yang mendorong seseorang melakukan sesuatu amalan yang sunnah atau yang dianjurkan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis qudsi, ya. Saya sampaikan hadis qudsi ini lil faedah, ya, hanya untuk faedah. Hadis riwayat Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya, daripada apa yang telah aku wajibkan, ya, atasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka, sangat senang kalau kita mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan amalan-amalan yang wajib. Cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling Allah sukai adalah dengan melakukan amalan-amalan yang wajib. Ini cara PDKT, ya, PDKT dengan Allah yang Allah paling sukai, yang Allah paling cintai. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Wajib sudah, terus, ya, dekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah. Apa keutamaannya? Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Allah akan mencintainya. Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Kalau kita terus, ya, mendekatkan diri kepada Allah, di samping melakukan yang wajib, kita juga melakukan yang sunnah. Dan kata para ulama, mahabbatullah, kecintaan Allah ini kedudukan yang sangat mulia, kedudukan yang sangat agung. Hendaknya seorang hamba berusaha untuk meraihnya. Kalau seandainya kita ditanya apakah kita mencintai Allah, kita semua akan jawab na'am. Nahnu nuhibbullah, kita semua mencintai Allah dan wajib mencintai Allah. Kalau tidak bisa kafir. Orang muslim wajib mencintai Allah. Kita semua mencintai Allah. Tapi kalau kita ditanya apakah Allah mencintai kita? Apakah Allah mencintai kita? Kita tidak berani menjawab, iya, Allah mencintai saya. Iya atau tidak? Iya. Tapi berdasarkan hadis ini, hadis qudsi yang tadi kami bacakan, kalau kita mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, di samping amalan-amalan yang wajib, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang wajib plus, ya, amalan-amalan yang sunnah.
Taib, ini sekedar faedah. Kemudian kata penulis, fala budda minal mahabbati li kalimatit tauhid. Harus mencintai kalimat tauhid. Kita harus cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Walima dalat alaihi minal awamir wa nahwiha, dan juga mencintai apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah berupa perintah-perintah Allah. Ya, mencintai salat, mencintai puasa, ya, mencintai zakat. Jadi mencintai amalannya, mencintai tauhid, salat, puasa, zakat dan seterusnya, dan juga mencintai orang-orangnya, mencintai orang yang bertauhid, mencintai orang yang salat, mencintai orang yang puasa, mencintai orang yang zakat dan seterusnya. Wasurur wal farhu bizalik, dan kita senang dengannya. Jadi kalau kita ngelihat orang sholat ya kita senang, ya. Kita ngelihat orang bertauhid, ya, hanya menyembah Allah semata, kita senang. Kita ngelihat kajian tauhid, ya, kita juga senang. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan tauhid kita senang, kita bahagia. Dan hal-hal yang berkaitan dengan lawannya, lawan tauhid, ya, kita benci. Kita benci. Berapa menit lagi buka puasa? Kita juga senang, ya, kalau sudah buka puasa kita senang. Berapa menit lagi? 39. Wa madarul mahabbati ala ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan poros cinta adalah di atas mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini, ya, para jamaah, ayat ini dinamakan dengan ayatul mihnah. Ayat ujian. Karena dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang mengaku mencintainya. Ayatul mihnah. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan kecintaan kalian kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala ba'dul mutaqaddimin rahimahullahu taala, sebagian orang-orang yang terdahulu berkata, ta'sil ilah wa anta taz'umu hubbahu. Engkau mendurhakai Allah sementara engkau mengaku mencintainya. Hadza la'amri fil qiyas syani. Demi Allah, ini adalah kias, ya, yang buruk. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya kecintaanmu itu benar, niscaya engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan selalu taat kepada zat yang dicintainya. Kalau kita mencintai Allah, ya, kita harus taat kepada Allah. Wal maksud annal mahabbah syartun fa idzan tafa'at intafa'al masyrut, ya. Maksudnya mahabbah adalah syarat la ilaha illallah. Kalau mahabbah tidak ada, maka la ilaha illallah juga tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah sampai syarat yang kelima. Insyaallah syarat yang keenam dan ketujuh kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.